Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akila Gumilar dari sekolah SMKN 1 Kemang, kelas 10 TJKT 1. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang network fundamental atau biasa disebut dengan dasar-dasar jaringan. Baik, lanjut ke pengertian jaringan. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer untuk saling bertukar data, informasi, dan sumber daya. Jaringan memiliki dua media transmisi yang bisa disebut dengan wired menggunakan kabel dan wireless nirkabel. Nah, teman-teman bisa pilih tergantung kepada kebutuhan infrastruktur atau kebutuhan teman-teman. Bisa pakai wireless atau bisa pakai wired. Seperti itu. Baik, lanjut ke implementasi jaringan komputer. Nah, di sini ada sebuah implementasi dari jaringan komputer. Di sini ada dua komputer atau perangkat yang saling terhubung dan bisa berkomunikasi atau berbagi sumber daya, informasi, dan data. Ya, wah ini agak ngelag. Nah, seperti ini. Jadi itu adalah implementasi dari sebuah jaringan komputer. Jadi ini implementasi dari eh, dua atau lebih komputer yang saling terhubung dan bisa saling bertukar data, informasi, dan sumber daya. Jadi intinya itu kayak kita lagi berkomunikasi aja, kayak lagi ngobrol gitu. Lalu lanjut ke media transmisi jaringan komputer. Nah, tadi kan udah dijelasin kalau media transmisi jaringan komputer itu ada dua, yaitu wired dan wireless. Nah, di media transmisi ini, media yang pertama ini adalah media wired atau menggunakan kabel. Nah, media wired ini atau menggunakan kabel itu biasanya menggunakan kabel yang bernama kabel UTP atau bisa juga disebut dengan kabelan, kabel lokal area network. Nah, kabelan ini di kedua ujungnya itu teman-teman bisa lihat dia ini memakai konektor. Konektornya itu bernama RJ45. Nah, teman-teman yang mungkin sudah praktek crimping kabel tahu bagaimana cara memasangkan RJ45 ini ke kabel UTP-nya dan mungkin tahu bagaimana bentuk RJ45-nya ini. Nah, seperti itu. Teman-teman mungkin juga tahu bagaimana dalamannya kabelan itu. Nah, lalu lanjut ke media transmisi yang kedua atau media wireless nirkabel. Nah, media wireless ini biasanya itu terhubung ya menggunakan WiFi. Nah, seperti ini nih. Jadi terhubungnya menggunakan WiFi. Dan media wireless ini juga bisa menjadi opsi ketika media transmisi yang kabel itu bagi teman-teman itu mungkin terlihat pusing atau terlihat tidak estetik. Seperti itu, teman-teman bisa menggunakan media transmisi yang wireless atau nirkabel. Jadi terlihatnya itu terlihat lebih simple dan tidak bikin pusing gitu. Lalu lanjut ke Cisco lanjut ke pengenalan Cisco atau dan instalasi Cisco Packet Tracer. Jadi di sini saya akan kasih tahu gimana cara install Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum saya kasih tahu bagaimana cara install Cisco Packet Tracer, saya ini akan kasih tahu apa sih itu Cisco Packet Tracer. Nah, jadi Cisco
Cisco Packet Tracer itu adalah sebuah aplikasi simulasi jaringan yang memungkinkan pengguna membuat, menguji, dan memvisualisasikan jaringan komputer secara virtual tanpa perangkat fisik. Nah, jadi misalkan nih, teman-teman pengen mempraktekkan materi yang dikasih guru atau teman-teman lihat dari YouTube atau internet. Teman-teman mau praktekkan, tapi nggak ada bahan atau nggak ada alat-alatnya. Nah, teman-teman bisa pakai aplikasi yang namanya Cisco Packet Tracer ini. Cisco Packet Tracer itu cuman butuhin laptop sama si Cisco-nya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke tutorial instalasi Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama, di sini teman-teman buka browsernya, bebas browser apapun itu. Di sini ketik Cisco Packet Tracer. Nah, enter. Nah, di sini klik yang www.netachat.com. Sini klik aja. Ah, lama nih. Jadi nanti bakal dilempar ke website yang ini. Nah, kalau udah di sini, teman-teman itu harus login terlebih dahulu agar bisa diakses website yang lebih dalamnya. Jadi kita pencet login nih di sebelah kanan atas. Nah, kita udah di website loginnya. Nih, jadi kalau pakai Google itu dia langsung pencet yang sign in with Google biar gampang ya. Kalau yang atas itu teman-teman harus daftar akun terlebih dahulu. Jadinya ini karena saya belum daftar jadinya nggak bisa. Jadi waktu itu saya tuh daftarnya pakai akun Google. Jadi saya sekarang mencet akun Google biar langsung terhubung. Nah, karena saya waktu itu udah pernah login, jadi langsung dilempar ke website yang ini. Nah, nanti teman-teman itu pasti bakal disuruh isi data teman-teman seperti tahun lahir, tanggal lahir, dan nama. Nah, untuk tahun lahirnya itu teman-teman isinya ke 2005 ke bawah ya. Soalnya kalau 2005 ke atas itu mungkin ada fitur yang masih kekunci. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman udah masuk ke website yang ini, teman-teman pencet searching, ketik Cisco Packet Tracer. Nah, di sini teman-teman cari ke bawah, cari yang Getting Start with Cisco Packet Tracer yang course. Ya, teman-teman klik. Lalu scroll ke bawah, pencet yang hijau-hijau ini. Nah, nanti teman-teman akan dikasih sebuah modul. Nah, di sini nih modulnya. Teman-teman pencet yang ini 1.0.3. Nah, nanti dikasih nih link buat ini download Cisco Packet Tracer-nya. Nanti dilempar ke sebuah website lagi. Nih, seperti ini. Nah, di sini sudah ada link download untuk Cisco Packet Tracer-nya. Di sini teman-teman bisa pilih nih mau download yang mana nih. Jadi download sesuai ini ya, sistem operasinya masing-masing ya. Jadi misalkan kalau teman-teman pakai sistem operasi macOS, jadi pakai yang ini, pilih yang ini. Kalau pakai Ubuntu, pakai yang ini. Nah, kalau Windows yang ini. Jadi karena saya sistem operasinya pakai Windows, saya pilih yang ini. Nah, nanti dia akan langsung mendownload seperti ini. Karena
Nanti teman-teman di sini tunggu aja ya sampai downloadnya selesai. Karena saya udah pernah download, jadi saya langsung aja ke filenya. Mana ya? Nih dia. Teman-teman double klik aja filenya. Nah, nanti teman-teman dikasih kayak gini nih. Teman-teman pencetnya yang yes ya. Pencet yes. Nah, karena ini saya udah pernah install nih Cisco-nya. Jadi ini nggak bisa ya, nggak bisa diinstal karena saya udah punya Cisco-nya. Lupa. Nah, nanti teman-teman install aja. Nanti pencet agree, pencet dulu agree baru next, lalu next, lalu install. Seperti itu. Nah, kalau udah terinstall, tampilannya kayak gini nih aplikasinya nih. Kayak gini. Nah, ini kita double klik ya. Nah, di sini nih. Kayak gini dulu nih. Loadingnya nih kayak gini nih. Cisco nih. Kita tunggu ya. Nah, untuk Cisco itu ada ini nih. Ada sebuah trik. Kalau kita login pakai data, itu bakal disuruh login terlebih dahulu. Login pakai akun yang tadi teman-teman daftar untuk install Cisco-nya. Nah, kalau teman-teman nggak mau login, itu ada satu trik sebenarnya. Kayak gini nih, make atau nggak make ini nih, tanpa make jaringan ya. Nih gini, tuh. Jadi kalau kita mode offline terus buka Cisco pakai tracer, itu nggak bakal disuruh login. Jadi kita nih bebas aja tuh. Nah, karena saya di sini ngasih tutorial gimana cara instalasinya, jadi kita bakal pilih untuk login ya. Nah, di sini ada dua pilihan. Jadi di sini ada dua pilihan. Kalian klik yang ini. Oh, salah. Oh, enggak benar. Nah, nanti kalian bakal Nah, kalian bakal diarahin ke sebuah website. Nah, lalu di sini kalau kalian udah install ini nih, pakai akun yang ini, nanti bakal ada tulisan you have successfully logged in to Cisco pakai tracer. You may close this tab. Nah, kalian close aja. Nah, ini kalian sudah login. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali, mungkin bingung gimana caranya. Nah, di sini saya bakal kenalin satu-satu fiturnya. Di sini ada device nih, network device kayak router, ada switch, ada hub, ada apa nih? Meraki, ada ini, ada cloud. Jadi di sini tuh banyak. Mau apa ke nih? Di sini juga ada ini guys. Wih, ada kipas, ada pintu. Aduh, agak nge-lag nih. Ada garasi. Nah, kita pakai yang mode offline aja guys ya. Agak nge-lag nih, sorry. Nah, tuh ada banyak ya guys ya perangkatnya, kalian bisa praktekin aja di aplikasi ini. Nah,
Di sini ada dua mode. Ada mode logikal, ada mode fisikal. Nah, mode fisikal itu buat ini ya, simulasi yang eh, agak lebih real gitu ya. Jadi ada ruangan-ruangannya seperti itu. Nah, ini karena kita ini mau ini biar terlihat lebih simpel, kita pakai logikal aja. Nah, di sini saya akan menunjukkan sebuah implementasi sebuah jaringan sederhana nih. Di sini saya kasih dua PC, ini PC. Lalu saya kasih switch. Saya kasih switch. Nah, di sini yang gambar petir-petir ini itu adalah media transmisi atau kabel. Nah, di sini ada banyak nih kabelnya, ada konsol, ada chopper strike, kabel cross, kabel fiber, kabel PON nih, kabel koaksial, kabel DCE, DTE, oktal. Ini apa nih? Wah, saya belum tahu nih. Ini ada kabel USB juga nih. Nah, untuk pemula itu bisa ada kabel petir ini. Nah, kabel petir ini itu adalah kabel otomatis, jadi dia akan langsung menyambung. Nah, untuk pemula itu disarankan pakai kabel yang petir ya guys ya. Tapi kalau kalian mau belajar, mau tahu jaringan komputer atau komputer media transmisinya, kalian bisa ini pilih sendiri nih. Jadi manual. PC ke switch itu pakai kabel apa sih? PC ke PC pakai kabel apa itu sih? Jadi kalian bisa secara manual. Nah, karena di sini kita pemula, kita pakai yang otomatis. Nah, cara ngecek dua buah komputer ini terhubung itu gimana sih? Nah, caranya itu begini ya. Gimana dah? Jadi di sini itu ada pesan nih di sini nih. Sebuah pesan. Nih, di sini. Kalian bisa taruh sini, lalu sini. Nah, kalau muncul seperti ini, itu artinya dua komputer ini itu belum saling terhubung. Bang, gimana sih? Kan kabelnya udah terhubung, tapi kenapa nggak bisa ngirim pesan ke sini? Nah, itu karena PC-nya belum ada IP address-nya. Nah, IP address bang, IP address apaan? Jadi IP address tuh IP address. IP address itu semacam alamat unik untuk sebuah perangkat atau jaringan. Jadi IP address itu terisi dari bilangan-bilangan, pakai bilangan-bilangan. Jadi itu kayak alamat dah, simpelnya kayak alamat suatu jaringan. Di sini saya akan kasih sebuah IP address untuk komputer atau PC ini. Nah, di sini kalian klik PC-nya, kalian klik desktop. Nah, di sini ada yang namanya IP configuration. Di sini kalian klik aja. Nah, di sini kan masih kosong nih. Jadi kita isi IP address-nya. Nah, mungkin teman-teman udah tahu atau belum tahu, nanti akan ada video video penjelasan tentang IP address di video selanjutnya. Teman-teman tungguin aja ya. Nah,
di sini kita isi IP address-nya 192.168.10.1. Nah, di sini pencet tab, nanti subnet masknya itu akan otomatis terisi. Nah, udah. Terus kita isi lagi yang ini. 192.168.10.2. Enter. Nah, kalian nyadar nggak di sini terakhirnya itu beda? Yang ini 2, yang ini 1. Tuh. Kenapa beda? Itu karena angka yang terakhirnya ini untuk apa sih? Kayak sebuah tempat. Jadi 192.168.10.1 itu tempat yang A. Terus kalau yang 2 itu tempat yang B. Jadi kayak sebuah tujuan gitu. Kalau samaan itu pasti datanya bertabrakan. Jadi agar datanya tidak bertabrakan. Seperti itu. Nah, kan ini udah keisi ya. Jadi gimana cara tesnya? Ya gini, ini yang kayak pesan ke sini, tujuannya ke sini. Nah, di sini ada tulisan successful PC 0, PC 1. Nah, di sini kan real time, yang muncul cuman tulisan doang. Nah, ini ada versi simulasinya, gimana dia bisa sampai dari sini ke sini. Nih, bisa dilihat ya. Nih. Nah, di sini kita play aja nih. Teman-teman lihat pesannya dari sini lalu ke sini. Tuh, begitu ya implementasinya. Set. Oke, nyampe. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah Cisco Packet Tracer untuk mensimulasikan jaringan atau perangkat komputer. Baik. Mungkin baik, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas. Mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.